Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari semua jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Yang siap Tuhan, kami siap memuji-Mu Tuhan. Siapa kita siap memuji Tuhan, amin. Yes, kita katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Thank you Jesus, oh luar biasa, oh sangat dahsyat, oh sangat baik Tuhan. Dan bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Dari hari ke hari, katakan besar cinta-Mu nyata. Dari setiap generasi, dari generasi ke generasi. Katakan Kau angkat sakitku Tuhan, Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik.
kembali sebagai pelayan. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Salam, saya Mak Basado. Saya ibu 4 orang anak. Saya mengikut Tuhan Yesus sudah 11 tahun sejak nikah sama Pak Basado. Saat ini suami saya tidak pulang-pulang. Saya seringkali mendengar kata-kata orang, kok mau dari muslim masuk ke Kristen. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Saya tidak masalah dengan kata orang lain. Menurut mereka, saya mengikuti Tuhan Yesus karena sama Pak Basado. Tetapi dalam kejadian yang kulalui selama Pak Basado gak ada kabarnya, saya semakin belajar firman Tuhan untuk mengasihi, mengampuni Pak Basado dan semua orang. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya mengikuti Tuhan Yesus bukan karena Pak Basado, melainkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Turut utama saya percaya hidup saya dan anak-anak saya dipelihara Tuhan karena janji-janji Tuhan, tidak pernah mengingkari janji-janji. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata.
Terima kasih Tuhan, Kau adalah Raja di atas segala raja. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan,
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh menikmati sukacita dalam perayaan hari Natal di hari ini. Kami bersyukur apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap mengucap syukur karena kami percaya Tuhan Yesus baik. Dan sebentar kami akan mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu, supaya sukacita di hari Natal ini boleh memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita di hari Natal ini adalah I'll be home for Christmas. I'll be home for Christmas. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua kata dalam bahasa Inggris, ya. Yang pertama ada home, yang kedua house. Kedua kata ini sama-sama kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya, rumah. Nah, akan tetapi di tema kita nggak pakai I'll be house for Christmas. No, kita pakai I'll be home for Christmas. Dua kata yang sama punya terjemahan artinya rumah, tetapi ada perbedaan. Nah, apa perbedaan kedua kata ini yang sama-sama kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan rumah? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, perbedaannya ini dia. Kalau a house itu adalah sebuah bangunan. Dalam hal ini bisa aja terbuat dari batu bata, besi, baja, apalagi gede-gede, anyaman dan lain sebagainya. Itu bisa saja disebut a house. Akan tetapi kalau a home itu bukanlah sekedar suatu bangunan. A home itu dia adalah satu tempat hunian dari satu keluarga yang di dalamnya itu diwarnai dengan kasih. Nah, itu perbedaannya, saudara. Berarti a house tidak secara otomatis akan menjadi a home. Karena itu dalam bahasa Inggris itu ada peribahasa begini, a house is not a home. Nah, apakah a house itu yaitu suatu bangunan akan menjadi tempat yang hunian yang diwarnai dengan kasih atau menjadi a home, itu sangat ditentukan oleh penghuninya. Suatu bangunan yang megah, ya, suatu bangunan yang megah namun kalau tanpa penghuni hanya sekedar menjadi a house dan bukan a home. Sebaliknya, sebuah bangunan yang sederhana kalau dihuni oleh orang-orang yang saling mengasihi, maka ia akan menjadi a home. Nah, terlebih lagi kalau Tuhan hadir di situ, sehingga a home ini menjadi a beautiful home. Haleluya. Pertanyaan saya, sudahkah rumah Anda menjadi a home atau menjadi a house? Sebuah bangunan yang hanya nampaknya bangunan, tapi di dalamnya tidak hidup keluarga yang dipenuhi dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ada satu cerita dari Pak Bambang. Ini menarik sekali ilustrasinya. Dia bercerita tentang satu kali dia itu melayani di kota Kupang di Pulau Timor. Di masa itu kota Kupang belum maju, belum semaju seperti sekarang. Nah, karena beliau diundang ke sana, jadi dia itu menginap nih, rumahnya di sana nih begini. Di rumah salah seorang warga jemaat. Rumahnya yang relatif sederhana. Ya seperti saudara lihat ya, separuh tembok ya, atasnya itu semacam bebak namanya, dari pelepah daun enau yang dikeringkan ya. Nah, beliau ditempatkan di kamar yang paling depan. Nah, malam itu beliau bisa tidur dengan nyenyak. Sekitar pukul 4 pagi beliau terbangun. Kenapa? Jam 4 pagi, saudara. Karena mendengar suara nyanyian di ruang keluarga yang berada di dekat kamar tempat dia beristirahat. Karena sebagian dindingnya itu ini nampak bebak-bebak ini ya, saudara.
kan nampak celahnya. Jadi beliau mengintip, apa sih kok ada rame-rame di ruang tengah itu, kok ada suara. Nah rupanya di ruang tengah itu diterangi dengan lampu yang sederhana. Di situ tuan rumah, istrinya, kedua anaknya, dan kedua kemenakannya, jam 4 pagi mereka sedang duduk memuji Tuhan. Di saat itu beliau pun merasakan suasana yang sangat indah memenuhi rumah tersebut. Sangat indah sampai beliau bercerita, dia sampai meneteskan air mata karena melihat begitu indahnya. Beliau katakan seperti surga itu sedang turun dan hadir di tempat yang sederhana itu. Nah inilah beautiful home. Bukan megahnya. Amin. Bukan megah bangunannya, tetapi a beautiful home karena orang di dalam rumah tadi tersebut hidup dalam saling mengasihi, dan terlebih lagi karena Tuhan hadir di tempat itu. Bagi beliau, dia mengambil kesimpulan bahwa kebahagiaan yang sangat berkaitan dengan sukacita itu akan kita alami bila Tuhan hadir menyertai kita. Amin. Keluarga tersebut hidup dalam rumah yang sangat sederhana, tetapi mereka memuji-muji nama Tuhan di dalam kesederhanaan itu. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga tersebut. Itulah a home, a beautiful home. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kehadiran Tuhan juga yang membawa sukacita dan kebahagiaan itu juga yang dapat kita alami melalui kehadiran Yesus Kristus yang pada hari ini kita peringati. 2000 tahun yang lampau Tuhan telah datang ke dunia dan lahir sebagai seorang manusia. Sebagaimana yang diwartakan kepada para gembala di dekat kota Bethlehem pada hari Yesus dilahirkan. Kehadiran Kristus itu membawa sukacita yang besar bagi seluruh umat manusia. Makanya kalau hari Natal lagunya Joy to the World. Artinya apa saudara? Sukacita, kesukaan, sukacita yang besar bagi dunia. Kenapa? Kristus Yesus hadir ke dunia. Nah untuk itu kita akan membaca Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 14. Kita akan belajar bagaimana berita tentang kehadiran Yesus itu merupakan warta sukacita bagi umat manusia. Dikatakan dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besarnya? Yakni ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Kalau saudara masih ingat di beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa Mesias itu akan disebut sebagai keturunan Daud. Dan di kota yang sama ketika Daud lahir, Mesias juga lahir di kota yang sama, kota Bethlehem, 1000 tahun yang lampau. Selanjutnya di ayat yang ke-12, inilah tandanya bagi kamu Mesias yang lahir itu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedong. Nah, ini bagusnya terjemahan baru Indonesia 2 itu udah enak. Saudara kalau dibungkus dengan lampin, saudara mungkin belum ngerti. Tapi kalau diterjemahkan dengan terjemahan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, dijumpai seorang bayi yang dibedong. Saudara tahu kan dibedong kan? Siapa di sini mak-mak? Pasti punya bayi. Biasanya kalau bayi baru lahir dia bayi.
Ini saudara Pak jadi lebih paham. Dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebagaimana yang kita baca di ayat yang ke-10, malaikat yang menjumpai para gembala tersebut berkata bahwa kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias dan Tuhan itu merupakan kesukaan yang besar, a great joy, sukacita Tuhan yang sangat besar, sukacita yang sangat besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu saudara-saudari, bukankah sukacita yang sangat kita perlukan dalam hidup kita? Kalau saudara banyak uang tapi banyak sakitnya, sukacita enggak? Tapi kalau saudara uangnya pas-pasan tetapi pas butuh pas ada, mana lebih baik? Sukacita tidak hidupnya Bapak Ibu? Apalagi kalau suami istri itu hidupnya akur. Walaupun seperti lagu orang Jawa, makan tak makan asal kumpul asal akur. Sukacita ini yang sangat diperlukan, karena orang seringkali mudah kehilangan sukacita. Sukacita ini yang perlu ada dalam hidup kita. Itu yang akan memampukan kita untuk mengisi hari-hari yang kita jalani di dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Nah, berarti kelahiran Yesus Kristus di dunia, atau yang lazim biasa kita peringati sebagai hari Natal, ini bagaikan sebuah judul lagu yang sangat terkenal. Nanti saudara bisa buka di YouTube ya. Lagu ini dinyanyikan Michael Bublé juga ada ya. Yang menjadi tema kita, I'll be home for Christmas. Yang artinya aku akan ada di rumah untuk merayakan Natal. Di dalam hal ini bukan kita yang berkata kepada orang lain, tetapi Tuhanlah yang berkata kepada kita, I'll be home for Christmas. Aku akan hadir di dalam hidupmu, sama seperti aku telah lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu yang memberikan kesukaan, sukacita yang besar. Demikian juga aku ada hadir untuk engkau. Aku akan menjadikan hidup kalian semua, umat-umatnya kita ini, menjadi a home. Amin. Suatu tempat yang Tuhan huni, yang diwarnai dengan kasih, sukacita, dan kebahagiaan. Amin. Nah, inilah sukacita karena kehadiran Yesus Sang Mesias dalam hidup kita. Nah, mengapa kehadiran Yesus itu membawa sukacita yang besar? Sebab yang pertama, kehadiran Yesus itu membawa sukacita yang besar sebab Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kenapa kehadiran Kristus itu disebut a joy, a great joy, sukacita yang besar? Karena kehadiran Kristus itu, sebab Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kasih yang membawa sukacita itulah yang dikisahkan dalam cerita pendek yang berjudul The Gift of the Magi, ya, magis, orang majus ya. Nah, di dalam cerita pendek yang sangat terkenal di dunia ini, O. Henry sang penulis ini mengisahkan tentang besarnya kasih suami istri terhadap satu sama lain. Nah, kasih tersebut terlihat dari kerelaan mereka untuk berkorban bagi pasangan hidup mereka. Nah, ini menarik ini, suami-suami istri ya, tolong didengar cerita ini baik-baik supaya menginspirasi saudara. Supaya tercipta a home. Amin. Bukan a house. Cuma suatu gedung bangunan ya, saudara ya. Ini menarik ceritanya, dikisahkan bahwa pasangan suami istri yang bernama James dan Della hidup dengan sederhana karena keuangan mereka yang sangat terbatas. Karena sedemikian terbatasnya, suami istri ini
Sehingga mereka itu hanya tinggal memiliki masing-masing satu harta yang sangat berharga dan yang sangat mereka sayangi. Nah, harta yang Dela miliki ialah rambutnya yang indah. Sedangkan si James, harta yang ia miliki adalah sebuah arloji yang merupakan warisan dari kakeknya. Nah, menjelang hari Natal, si Dela itu ingin memberi hadiah kejutan kepada suaminya. Pertanyaan saya, siapa di sini yang pernah memberikan kado kepada suaminya? Istri-istri ada? Oh, ada. Kalau nggak pernah ini belajar mulai hari ini. Amin. Amin, saudara. Ya, kalau nggak pernah ini belajar mulai dari hari ini, saudara belajar ya. Pelajaran berharganya ya, saudara. Kalau yang nggak punya jangan ya. Ya. Nah, namun karena keuangan yang sangat terbatas dari sang istri ini, mereka harus memutar akal agar juga dapat membelikan hadiah. Nah, si James juga sama. Dia juga ingin memberikan hadiah kepada istrinya. Nah, sehari sebelum hari Natal, tanpa memberitahu James terlebih dahulu, si istri, si Dela, dia memotong dan menjual rambutnya, yaitu agar ia dapat membeli rantai arloji bagi suaminya. Hal itu adalah karena ia melihat bahwa arloji milik suaminya itu tidak memiliki rantai. Nah, ternyata di hari yang sama, tanpa setahu istrinya, si James juga menjual arloji kesayangannya. Ia melakukannya karena ia ingin membelikan sebuah sisir dari kulit penyu untuk menghias rambut istrinya. Yang satu mau belikan rantai untuk arloji, tanpa sepengetahuannya rupanya suaminya udah menjual arlojinya. Untuk apa? Membeli sisir. Untuk siapa? Istrinya. Tapi tanpa sepengetahuan suaminya, istrinya sudah memotong rambutnya. Nah, senja hari ketika James tiba di rumah, ia merasa terkejut karena melihat bahwa rambut yang panjang dan indah dari istrinya itu telah dipotong menjadi pendek. Dela mengaku bahwa ia telah memotong dan menjual rambutnya agar ia dapat membeli hadiah bagi suaminya. Mendengar hal itu, James mengeluarkan sisir yang telah ia beli bagi istrinya. Sisir yang sekarang tentu tidak dapat digunakan lagi karena rambut Dela yang panjang sudah dipotong dan telah menjadi pendek. Demikian juga si Dela menunjukkan rantai arloji yang telah ia beli bagi suaminya yang juga sekarang tidak dapat digunakan karena James telah menjual arlojinya. Namun, nah ini yang menarik, saudara. Namun demikian, mereka sangat bersukacita karena sekarang mereka menyadari betapa mereka sangat mengasihi satu sama lain. Haleluya. Saudara menangkap ceritanya? Amin. Pulang dari sini, suami-suami tolong dibeliin kado istrinya ya. Tunjukkan rasa cintanya. Amin. Istri-istri juga amin. Belikan suaminya kado-kado. Amin. Kenapa? Karena besarnya kasih itu dapat diukur dari nilai pengorbanan yang dilakukan oleh orang yang mengasihi. Betul? Kasih tanpa pengorbanan itu omong kosong. Jadi yang masih muda-muda ini hati-hati. Jangan percaya dibilang aku mengasihi kamu. Bohong kalau nggak mau berkorban. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kasih yang penuh pengorbanan ini yang Tuhan tunjukkan, Tuhan Yesus tunjukkan melalui kehadirannya di dunia dan kehadirannya dalam hidup kita. Kenapa? Apa wujud kasihnya Tuhan Yesus? Di dalam kasih yang sangat besar itu, Tuhan rela datang ke dunia sebagai seorang manusia.
dan lahir sebagai seorang bayi yang tidak berdaya. Seorang bayi yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala di ayat yang ke-12 dikatakan sebagai berikut, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung. Seorang bayi yang dibungkus dengan kain supaya tidak kedinginan. Betul? Seorang bayi yang dalam keadaan yang tidak berdaya sehingga harus diselimuti. Padahal Yesus adalah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus sang penguasa daripada alam semesta, tapi dia rela menjadi manusia, menjadi lahir dalam wujud bayi yang harus dibedung juga, saudara. Sama seperti manusia biasa. Bukan istimewa kali Tuhan lahir, saudara. Amin. Langsung lahir, wah sehat, kuat, segar. No. Sama menjalani seperti manusia kita pada umumnya. Ini menunjukkan kerelaan Tuhan. Ini menunjukkan kasih Tuhan. Mohon maaf banget ini ya. Gak usah jauh-jauh lah ya. Orang kaya untuk duduk bergabung dengan orang-orang yang sederhana atau orang-orang yang lebih miskin, umumnya jarang mau, betul? Kemarin tuh viral ya kan, di salam pun nggak mau ya kan. Kenapa? Ya karena dia merasa ada kedudukan, kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus, Anda bayangkan, dia itu orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang mau apa lagi, yang buta bisa melihat, angin ribut diredakan, tapi dia rela loh lahir seperti seorang bayi yang biasa dalam keadaan tidak berdaya. Anda bayangkan betapa besarnya pengorbanan Kristus. Orang kaya suruh turun ke lumpur aja belum tentu mau, saudara. Kenapa? Ya nggak akan mungkin. Culture-nya beda, budayanya beda. Untuk merendahkan dirinya seperti itu, mengorbankan dirinya seperti itu. Tapi Anda coba pikir, Kristus rela menjadi seperti manusia bayi yang lemah. Itu menunjukkan pengorbanannya, saudara. Haleluya, amin. Kalau bukan karena kasihnya, tidak akan mungkin mau melakukan itu. Betul? Betul, saudara? Kalau bukan karena kasihnya, tidak akan mungkin melakukan itu. Kerelaan Yesus untuk berkorban dengan penuh kasih itulah, itu yang akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita yang sangat besar. Sebab kita menyadari bahwa Kristus adalah pribadi yang hadir dalam hidup kita, adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Yang kedua, kehadiran Yesus Sang Mesias membawa sukacita yang besar sebab Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Nah, ini yang menarik, saudara. Merupakan satu realitas bahwa pribadi yang rendah hati itu akan mendatangkan sukacita bagi mereka yang ada di sekitarnya. Betul atau betul? Betul atau betul? Sedangkan orang yang tinggi hati akan mengakibatkan orang lain merasa lelah dalam jiwa mereka. Siapa di sini yang suka bergaul dengan orang yang sombong? Masih nggak ada. Betul? Betul atau betul sih, saudara? Bahwasanya orang yang rendah hati pasti itu akan mendatangkan sukacita. Kalau berteman dengan orang yang rendah hati, sukacita nggak, saudara? Kalau berteman dengan orang yang sombong, sukacita atau apa bawaannya, saudara? Bawaannya jengkel atau sukacita? Nah, itu saudara bisa jawab ya. Nah, bahwasanya orang yang rendah hati itu akan mendatangkan sukacita, ini yang terlihat melalui kunjungan dari Paus Yohanes ke-23. Saat itu beliau
ya, mengunjungi penjara Regina Coeli di kota Roma sehari sesudah hari Natal tahun 1958. Kepada para narapidana yang menyambut kunjungannya dengan penuh antusias dan sukacita tersebut, Paus Yohanes ke-23 berkata, "Anda tidak dapat datang kepada saya. Oleh karena itu, saya datang menemui Anda." Sebagai orang yang terkungkung dalam penjara, tentu para narapidana tidak dapat mengunjungi Sri Paus, betul? Tembok penjara membatasi kebebasan mereka. Oleh karena itu, Sri Pauslah yang meninggalkan tempat kediamannya di Vatikan dan datang ke penjara untuk mengunjungi serta menyapa mereka. Oh, ini saudara coba lihat videonya di YouTube ya saudara. Oh, itu narapidananya tuh seneng kali. Oh, sampai semua sukacita, tepuk tangan. Saudara lihat ya di YouTube ya videonya itu begitu pausnya ini datang. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kriminal, buronan. Tetapi mereka sukacita. Kenapa? Karena paus datang mau mengunjungi mereka. Tindakan Sri Paus itulah tindakan yang mengungkapkan kerendahan hati dan yang tentu mendatangkan sukacita bagi para narapidana tadi. Ya, Paus mau datang ke penjara itu, saudara. Itu benar-benar kerendahan hatinya. Mau ngapain dia di situ? Kalau mau cari popularitas, Paus itu pada tahun itu sangat populer. Dia kalau mau tujuannya mau yang enak-enak, kunjungannya ya mau kemana, negara mana yang banyak umat Katolik, pasti dia disambut luar biasa. Tapi kalau dia mau datang ke penjara, ke tempat para penjahat-penjahat, dia mau datang, itu menunjukkan kerendahan hatinya. Amin. Saya tanya saudara, pernah nggak saudara mengunjungi anak yatim? Pernah nggak saudara mengunjungi penjara? Boro-boro mau ngapain Pak? Saya mengunjungi ke situ. Apa untungnya? Betul? Paus datang ke tempat tersebut. Kalau ditanya mau ngapain untungnya? Di luar penjara dia jauh lebih populer, lebih terkenal. Tapi dia merendahkan hatinya. Dia mendatangi orang-orang yang tidak bisa melihat Paus, dan Paus mendatangi mereka. Nah, konteksnya sama. Kerendahan hati seperti itu juga yang bahkan lebih lagi terjadi dalam peristiwa Natal. Yesus Kristus adalah pribadi yang maha mulia, bersedia datang untuk mengunjungi kita, manusia yang terpenjara di dalam dosa. Untuk menegaskan hal itu, Tuhan telah memilih lahir di tempat bahkan yang sangat sederhana. Kesederhanaan dari tempat Yesus dilahirkan tersebut disampaikan malaikat kepada para gembala di ayat yang ke-12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Saya tanya, Anda pernah nggak Anda lahir di palungan? Anda lahir di mana? Di rumah sakit, di ruang bidan. Anda pernah lahir di kandang hewan? Diletakkan di dalam palungan yang merupakan tempat makanan hewan? Serendah-rendahnya kita, semiskin-miskinnya kita, masih lahir di rumah sakit, betul? Tapi coba Anda bayangkan ironinya ini. Penguasa alam semesta, pemilik alam semesta, yang kekayaannya seluruh dunia ini, lahir di tempat yang paling hina. Anda bayangkan hanya untuk menyapa saya dan kita semua.
Kalau Kristus tidak datang dalam kesederhanaan, kita semua tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Kristus. Amin. Gak akan pernah. Karena kita selalu terpenjara. Sama seperti napi tersebut terpenjara. Gak akan pernah mereka mampu lihat paus yang datang kepada mereka. Demikian juga Kristus, Bapak Ibu. Ironi saudara, saya ketika merenungkan ini, saya tuh luar biasa berarti kasih Tuhan ya. Demi manusia, lahir sebagai manusia yang tak berdaya, lahir di dalam kehinaan. Hina nggak lahir dalam palungan saudara? Hina tidak ada gitu yang pernah lahir di tempat makanan B2, mohon maaf. Ada saudara. Tapi Anda bayangkan Kristus rela mengambil jalan tersebut. Pribadi yang luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Pribadi yang ditulis di ayat 13 bahwa kelahirannya telah mengakibatkan sejumlah besar bala tentara surga Allah memuji di atas padang tempat para gembala itu sedang menjaga kawanan ternak mereka. Nah, tadi siang saya itu mendengar video khotbah. Nah, ini saya mau tegaskan ini, renungkan ini sekali lagi buat Bapak Ibu saudara-saudari ya. Berita kelahiran Kristus Yesus yang lahir dalam kesederhanaan, yang lahir dalam kehinaan, pertama kali disampaikan kepada siapa saudara? Kepada para gembala. Anda tahu pekerjaan yang paling rendah di Yahudi pada waktu itu apa? Menjadi seorang gembala saudara. Mohon maaf nih, saya kerucutkan sekali lagi. Berita kelahiran Yesus Kristus itu pertama kali disampaikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terpinggirkan. Gembala itu dulu kalau mau mengangonkan dombanya bukan kayak sekarang saudara, banyak padang rumput saudara, angon besok baru sore dipulangkan. Gak gitu. Para gembala itu dulu kalau pergi mengembalakan tuh harus ke padang rumput jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka harus bermalam di padang, jauh dari keluarga. Berita disampaikan kepada mereka. Nah, ini yang menjadi ironi. Sekarang, nah ini menjadi renungan aja ya. Orang-orang yang kaya sekarang sering makin datang sama Tuhan. Makanya gereja-gereja besar banyak kan. Kalau nggak orang kaya yang bangun bisa rupanya saudara. Hah? Orang-orang kaya sekarang makin banyak datang sama Tuhan. Dan orang-orang yang sederhana, mohon maaf, atau orang yang miskin malah sekarang menjauh daripada Tuhan. Padahal berita kelahiran Yesus Kristus yang membawa sukacita itu disampaikan pertama-tama sekali kepada orang-orang yang tersisihkan, terpinggirkan, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin. Nah, ini menjadi ironi. Justru sekarang banyak orang-orang kaya yang semakin datang kepada Tuhan, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin sekarang makin menjauh dari Tuhan. Ironi tidak saudara? Ironi. Haleluya. Menjadi perenungan bagi kita. Menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Kristus Yesus dengan kemegahan, dengan keajaiban, dengan kebesaran kuasanya, menjadi seorang yang tidak berdaya, menjadi lahir dalam satu palungan. Dan kabar kelahirannya tersebut sampaikan kepada orang-orang yang sederhana. Oleh karena itu kita yang orang-orang sederhana ini jangan tinggalkan Tuhan, amin. Berita kelahiran itu, berita sukacita itu pertama-tama disampaikan kepada orang-orang sederhana. Jangan nanti berita sukacita itu disampaikan kepada orang sederhana, orang-orang kaya aja yang nangkep. Orang-orang sederhana malah los, mbok situ. Gak peduli aku berita keselamatanmu, gak peduli aku berita sukacitamu, mbok los. Salah. Amin. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Ingat,
Kristus Yesus, berita kelahirannya disampaikan kepada orang-orang yang sederhana, supaya orang-orang yang sederhana sekalipun saya ulangi lagi, tinggal di dalam rumah yang mohon maaf jerecek, apalagi belangnya gedek, apalagi, tapi kalau hidup di dalam kasih, ada Tuhan hadir, itu akan menjadi beautiful home, akan menjadi rumah yang indah. Tetapi kalaupun saudara punya bangunan yang megah, tapi pasangan suami istri tidak hidup di dalam kasih, karena nggak hidup dalam kasih, boro-boro nggak ada Tuhan, maka itu bukan menjadi a home, hanya menjadi sebuah a house. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memperingati kelahiran-Mu, kedatangan-Mu ke dunia Tuhan, yang disampaikan oleh para malaikat sebagai satu kesukaan yang besar, sukacita yang besar. Kenapa? Karena Kristus Yesus Tuhan telah hadir ke dunia, telah datang ke dunia dalam kehinaan, datang ke dunia dalam kesederhanaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi kepada setiap kami, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin. Sebab kata firman-Mu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Biarlah kami juga Tuhan, orang-orang yang miskin secara rohani ini Tuhan, untuk terus semakin rindu datang kepada Tuhan, menyambut Engkau Mesias yang telah hadir ke dunia ini. Kami menyambutnya dengan kesungguhannya, dengan kesungguhan kehidupan kami ya Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah kami, sehingga rumah kami menjadi a home, suatu rumah hunian yang diwarnai dengan kasih, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga I'll be home for Christmas. Tuhan hadir, baik secara kami pribadi lepas pribadi, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami. Itulah yang membawa sukacita, itulah yang membawa kebahagiaan dalam hidup kami. Bukan bangunan yang megah, bukan harta yang melimpah, tetapi Kristus Yesus yang hadir. Itulah yang akan memberikan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih perenungan firman-Mu Tuhan. Biar kami sepulang dari tempat ini menjadikan setiap rumah kami menjadi a home, suatu hunian di mana kami keluarga yang tinggal di dalamnya hidup dengan kasih, hidup diwarnai dengan kasih, dan hidup di mana Tuhan senantiasa kami hadirkan di tengah-tengah rumah kami ya Tuhan, sehingga kehidupan rumah tangga kami menjadi a beautiful home, suatu rumah hunian yang sangat indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sukacita itu boleh kami terima dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jesus Christ.